Selamat datang kembali di channel Robinstart. Kali ini kita akan membahas tentang analisis cluster, khususnya cluster Cummins dengan menggunakan PSPP sebagai alternatif dari penggunaan SPSS. Nah, analisis cluster adalah suatu metode yang kadang disebut dengan termasuk dalam metode analisis deskriptif ya, karena dia tidak memiliki suatu hasil yang unik ya. Jadi dia memiliki hasilnya bisa berubah-ubah tergantung metode yang kita gunakan. Analisis cluster sebenarnya pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu analisis yang bersifat hierarki, di mana pada umumnya nanti jumlah cluster itu bisa sebanyak dari 1 hingga banyaknya observasi atau banyaknya variabel yang kita gunakan. Tergantung cluster yang mau kita gunakan adalah cluster observasi atau cluster variabel. Nah, yang kedua adalah analisis cluster yang bersifat non-hierarki, di mana kita sudah memiliki a priori atau kita memiliki teori yang menyatakan sebaiknya kita menggunakan sebanyak n cluster yang kita inginkan. Jadi langsung kita tentukan berapa. Nah, ini bisa kita gunakan kombinasi. Awalnya kita menggunakan analisis cluster yang bersifat hierarki, dari sana kita lihat cocoknya segini nih. Nah, baru kita menggunakan yang analisis Cummins ya. Misalkan salah satu metode dalam non hierarki itu adalah Cummins cluster. Walaupun nanti ada beberapa metode ya, bisa menggunakan Cummins, bisa menggunakan Canadian, bisa menggunakan fuzzy cluster gitu ya. Nah, di mana kalau kita lihat metode Cummins ini lebih familiar yang sekarang digunakan daripada metode Canadian. Dan memang kalau Cummins ini kelemahannya adalah apabila dia memiliki data yang bersifat outlier gitu ya. Jadi bisa pendekatannya Canadian atau menggunakan fuzzy cluster ya, fuzzy Cummins, menggunakan Cummins seperti itu. Dengan machine learning biasanya digunakan fuzzy. Nah, kita langsung saja ke contohnya ya. Misalkan kita punya data terkait dengan data untuk cluster. Nah, data cluster ini kita punya, misalkan kita mau mengkategorikan ya. Misalkan di sini ada kabupaten kota ya di Bali, misalnya kita mau mengkategorikan nilai dari variabel-variabel makroekonomi ini. Nah, dari variabel makroekonomi ini dalam analisis cluster sebaiknya digunakan memiliki satuan yang sama atau nilai rentang antar variabel itu tidak terlalu berbeda. Misalkan kayak ini kan PDRB itu mungkin satuannya adalah miliaran. Nah, TPT tingkat pengangguran terbuka itu satuannya persen, Gini rasio itu satuannya poin ya, karena dia indeks gitu ya. Nah, ini 0,0-an, kemiskinan juga persen, IPM juga indeks tapi 0 sampai 100 nilainya. Maka ketika satunya ini berbeda, sebaiknya kita menstandarkan nilainya ya. Kemarin kita sudah tahu menggunakan nilai standar ya dengan menggunakan deskriptif. Nanti kita masukkan variabel yang digunakan, kemudian tekan set standarnya atau nilai z-score-nya. Di sini sudah kita buatkan nilainya. Sekarang kita menggunakan analisis cluster. Nah, hanya saja di PSPP ini dia hanya punya cluster Cummins ya, tidak ada yang cluster yang non hierarki, yang hierarki ya, atau menggunakan cluster variabel dia juga tidak ada, dia hanya yang sederhana untuk Cummins. Nah, misalkan kita memasukkan variabel-variabel ini ya, variabel-variabel ini. Nah, tadi kita gunakan nilai z-score-nya karena dia nilainya berbeda-beda antar variabel ya. Nah, ini kita mau menentukan kira-kira mau berapa cluster nih, bisa 2, bisa 3. Kita coba saja 3. Ya, kemudian tinggal kita oke-kan saja. Oke, kalau kita lihat hasilnya di sini. Nah, di sini dia sudah punya karakter yang dia buat gitu ya. Jadi ada, kalau kita buat 3 cluster, di sini ada satu cluster yang isinya 1, 2 cluster yang isinya 6, dan cluster ketiga dia isinya atau observasinya ada 2. Nah, kalau kita lihat nilainya di sini ada nilai yang ini variabelnya ya, ada nilai yang positif, ada yang negatif. Nah, kalau dia positif artinya nilainya itu di atas rata-rata, sedangkan negatif dia nilainya di bawah rata-rata. Kalau kita lihat nih cluster yang pertama, itu nilai IPM-nya itu di bawah rata-rata, kemiskinannya di atas rata-rata, gininya di atas rata-rata, ketimpangannya, penganggurannya di atas rata-rata, dan PDB-nya di bawah rata-rata. Jadi kalau dari yang tidak bagusnya itu kan kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, dia di atas nilainya. Justru IPM dan PDB-nya itu dia di bawah. Ya. Nah, yang paling bagus untuk dari sisi misalkan kemiskinannya yang terendah itu ada di cluster kedua ya. Begitu juga dengan misalnya kalau kita lihat yang paling miskin itu ada di cluster yang pertama. Ya, begitu juga dengan yang ketimpangannya tinggi ada di cluster pertama. Nanti bisa kita lihat di siapa si cluster itu gitu ya, yang memiliki nilai pada cluster 1, cluster 2, dan cluster 3 gitu ya. Nah, disitulah kita bisa menggunakan
fungsinya analisis cluster itu menganalisis ketika kita mengelompokkan data itu menjadi sejumlah kelompok yang kita inginkan, itu menggunakan K-means cluster. Demikian menggunakan K-means cluster dengan PSPP. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.